Pada saat Perang Dunia Kedua, ada sebuah satuan angkatan udara penyerang khusus dari Jepang yang rela mengorbankan hidup mereka demi keberhasilan operasi militer dan juga demi kejayaan negaranya yang dikenal dengan nama Kamikaze. Banyak orang yang menyangka Kamikaze sudah dibentuk sebelum serangan mendadak militer Jepang pada kapal perang USS Arizona di Pearl Harbor. Namun pada kenyataannya, unit serangan udara khusus ini dibentuk setelah kekalahan Jepang di pertempuran Midway dalam upayanya menekan kekuatan sekutu dan menangkal serangan udara di waktu-waktu akhir Perang Dunia Kedua. Kamikaze yang diartikan secara harfiah berarti dewa angin adalah istilah bahasa Jepang yang berasal dari nama angin topan dalam legenda yang disebut-sebut menyelamatkan Jepang dari invasi Mongol pada tahun 1281. Yang pada akhirnya akan dipilih menjadi nama kesatuan legendaris yang sempat menggemparkan dunia pada masa akhir Perang Dunia Kedua. Kekalahan Jepang di pertempuran Pulau Midway pada tahun 1942 adalah titik awal dari pembentukan unit Kamikaze, di mana kala itu pasukan sekutu yang memiliki industri yang maju, disertai dengan sumber penghasilan yang melimpah, mulai mengintai gerak-gerik dari pasukan militer Jepang. Dan makin diperparah dengan teknologi pesawat tempur Jepang yang tertinggal setelah Amerika Serikat berhasil memproduksi F-40 Crosshair dan T-51 Mustang, yang membuat Amerika Serikat berhasil mendominasi Jepang dan membuat banyak pilot-pilot terampil dari pihak Jepang gugur. Pada tanggal 15 Juli tahun 1944, pangkalan militer penting milik Jepang yang berlokasi di Saipan berhasil direbut oleh sekutu. Dan kejadian ini membuat khawatir pihak Jepang karena pihak sekutu bisa menerbangkan pesawat pembom jarak jauh Super Forte B-29 untuk membumi hanguskan Jepang kapan saja. Setelah kejadian ini, pihak Komando Tinggi Jepang meramalkan bahwa pihak sekutu akan mencoba untuk segera menduduki Filipina yang lokasinya strategis dan berada di ladang minyak antara Asia Tenggara dan Jepang. Angkatan Darat Jepang yang kala itu kewalahan menahan serangan sekutu dan diperparah dengan jumlah armada Angkatan Laut yang semakin habis setelah dibombardir oleh pihak Amerika, mulai merasa putus asa. Di tengah keputusasaan, Laksamana Madya Kimpei Teraoka, yang merupakan kepala staf komandan Angkatan Laut yang sedang bertugas di Filipina, pernah mengeluh bahwa pasukan Jepang harus menjadi manusia super agar bisa bertahan dari gempuran musuh. Setelah mendengar keluhan itu, muncullah ide gila yang akhirnya direalisasikan oleh Laksamana Madya Takejiro Onishi yang menggantikan Teraoka pada bulan Oktober 1944, yang pada akhirnya akan dikenal sebagai Bapak Kamikaze. Setelah ide itu tercetus, akhirnya militer Jepang segera bersiap membentuk pasukan serangan udara khusus legendaris yang dikenal luas sebagai Kamikaze. Dimulailah seleksi pilot Kamikaze yang terbilang lebih berat daripada seleksi pilot tempur Jepang pada umumnya. Dan pada saat itu, militer Jepang hanya diberi waktu 6 bulan untuk mempersiapkan serangan yang diyakini akan menentukan nasib Jepang ke depan. Para instruktur pilot militer Jepang menyiapkan ratusan pilot tanpa pengalaman untuk dilatih menjadi pilot Kamikaze. Para pilot ini berlatih di tengah musim dingin dan terbang di tengah badai salju berketinggian 1.500 kaki. Ditambah lagi dengan latihan penguasaan pesawat Oka yang dibilang cukup berbahaya. Setelah melakukan seleksi, akhirnya Komandan Asaki Tamai menyatakan bahwa sekelompok pilot muda yang berbakat sebanyak 23 orang yang dilatih oleh dirinya sendiri sudah siap untuk bergabung dengan satuan penyerang udara khusus bernama Kamikaze. Semua pilot mengangkat kedua tangan mereka mengandalkan kesetujuan. Letnan Asaiki Tamai kemudian memerintahkan Letnan Yukio Seki untuk memimpin pasukan tersebut. Ketika diberi perintah, Letnan Yukio sempat menutup matanya dan menunduk selama 10 menit. Sebelum menjawab, biarkan aku yang melakukannya. Yukio Seki akhirnya terpilih menjadi pilot Kamikaze yang ke-24 dalam unit Kamikaze pertama. Unit pertama ini kemudian dibagi menjadi 4, yaitu unit Shikishima, unit Yamato, unit Asahi, dan unit Yamazakura, nama-nama yang diambil dari sebuah puisi patriotik karangan pujangga klasik, Motori Norinaga. Sebelum berangkat ke pangkalan militer Kyushu untuk ditugaskan, para pilot berdoa di kuil Yasukuni, kuil Meiji, dan pelataran istana kekaisaran Jepang. Mereka memohon untuk kelancaran dan kesuksesan misi mereka. Dan para orang tua diizinkan untuk mengunjungi putra mereka untuk terakhir kalinya sebelum menjalankan misi.
Pada tanggal 28 Juli 1945, skuadron Jintrei Butai bergerak ke arah paling selatan di Pulau Kyushu, titik di mana mereka akan berpencar. Bagian ke markas Pangkalan Udara Angkatan Laut Izumi, dan yang lainnya ke Pangkalan Miyako Nojo. Pada tanggal 25 Oktober 1944, akhirnya Kamikaze melakukan misi pertamanya. 5 buah pesawat Zero yang dipimpin oleh Yuki Yoseki berhasil menghancurkan kapal penghancur AS, USS Senlo. Walaupun hanya sebuah pesawat yang berhasil menabrak kapal, bom yang dibawa oleh pesawat itu meledak dan menyebabkan gudang bom kapal meledak dan menenggelamkan kapal USS Senlo. Pasukan Kamikaze juga menyerang kapal penjelajah HMAS Australia yang menewaskan sekitar 30 awak kapal beserta komandannya dan berhasil melukai Panglima Angkatan Perang Australia yang bernama Commodore John Collins. Kapal jelajah HMAS Collins kemudian beroperasi pada 1945. Namun sayangnya kembali diserang oleh Kamikaze dan membuat militer Australia kehilangan lebih banyak awak kapalnya karena pada serangan kedua, jumlah korban tewas adalah 86 orang awak kapal. Dan puncak serangan Kamikaze terjadi pada 6 April 1945 di Kepulauan Okinawa. Serangan Kamikaze di Kepulauan Okinawa ini dipusatkan untuk menghancurkan kapal-kapal perusak milik pasukan sekutu. Serangan ini melibatkan sekitar 1.400 pesawat, menciptakan kekacauan yang cukup besar. Tapi menjelang akhir pertempuran, setidaknya 21 kapal AS berhasil ditenggelamkan oleh Kamikaze. Pasukan Angkatan Laut Sekutu juga sudah mulai mengembangkan teknik untuk menangkal serangan-serangan pilot Kamikaze Jepang, seperti menembaki pesawat-pesawat Kamikaze dengan senapan double gun yang ada di kapal perang ke arah pesawat Kamikaze yang terbang mendekat sebelum mereka menabrak kapal perang milik pasukan Sekutu. Walaupun taktik seperti itu tidak bisa dipakai untuk melawan serangan-serangan pesawat Kamikaze Jepang yang menyerang dari sudut tinggi. Walaupun tingkat kesuksesan Kamikaze terbilang cukup tinggi dalam menjalankan tugas di awal pembentukannya, namun pada akhirnya pihak Sekutu mampu merancang strategi untuk menangkal dan membuat Kamikaze menemui kegagalan pada akhir Perang Dunia Kedua. Dan begitulah kisah patriotisme dan kehormatan para serta di Jepang. Jiwa samurai yang masih hidup di kala itu seolah tergambarkan dalam kisah perjuangan Kamikaze untuk mempertahankan tanah air mereka. Dan pada akhirnya dikenal sebagai kesatuan legendaris dalam sejarah Perang Dunia Kedua.